Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan saya, nama Maria Francisca Pupu dengan NIM 19103416 dan Marcelina Kurniati Nolas dengan NIM 18103405 dan Huswatu Nustina dengan NIM 193499. Di sini saya akan menjelaskan cara Bank Indonesia memelihara kestabilan rupiah. Bank Indonesia adalah bank sentral di mana merupakan lembaga negara yang independen. Arti dari independen adalah bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal tegas yang diatur oleh undang-undang. Bank sentral mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Fungsi utama bank sentral. Fungsi utama bank sentral adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi perbankan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya, cara Bank Indonesia memelihara kestabilan rupiah. Yang pertama, Bank Indonesia memastikan tersedianya likuiditas dalam jumlah yang memadai baik falas maupun rupiah pasar. Arti dari likuiditas adalah kemudahan mengubah aset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan. Yang berikutnya, memantau perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Jadi perekonomian domestik artinya seluruh kegiatan perdagangan yang berlangsung di suatu negara di luar ekspor dan impor. Yang berikutnya, mempersiapkan pertahanan bersama dengan institusi eksternal terkait. Dan yang terakhir, apabila tertekan terhadap nilai tukar terus berlanjut, secara berpotensi menghambat pencapaian sasaran inflasi dan mengganggu stabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang KRIS. KRIS merupakan standar QR Code untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet digital atau mobile banking. Setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP yang menggunakan sistem QR wajib mengadopsi KRIS. Hal ini diatur dalam PADG nomor 21/18/2019 tentang standar internasional KRIS untuk pembayaran. KRIS disusun oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI yang menggunakan standar internasional IMVCO, lembaga yang menyusun standar internasional QR Code untuk pembayaran. Selanjutnya, tujuan KRIS. Tujuan utama dari KRIS adalah agar pembayaran digital menjadi lebih mudah bagi masyarakat dan memudahkan regulator untuk mengawasi dari satu pintu saja. Dengan kata lain, KRIS dapat digunakan lintas platform dan aplikasi pembayaran. Sebagai contohnya, A. Pengguna OVO, B. Pengguna GoPay, C. Pengguna Link Aja, dan D. Pengguna Dana. Mereka semua dapat bertransaksi pada toko atau merchant yang melayani pembayaran non-tunai dengan KRIS. Dengan demikian, baik A, B, C, maupun D dapat menggunakan aplikasinya masing-masing untuk melakukan pembayaran menggunakan QR Code yang sama. Ada dua jenis QR Code yang digunakan, yaitu statis, yang di dalamnya penggunaan melalui media cetak atau stiker dapat digunakan untuk setiap transaksi, dan QR Code belum memiliki nominal pembayaran sehingga kita perlu menginput secara manual. Yang kedua itu dinamis, yang di dalamnya QR Code ditampilkan melalui struk yang dicetak mesin EDC ataupun ditampilkan pada monitor. Tampilan QR Code akan selalu berbeda untuk setiap transaksi pembayaran, dan QR Code telah memiliki nominal pembayaran yang harus dibayarkan pembeli.
Berikut cara menggunakan kris. Yang pertama, ketika kita telah memasuki halaman pembayaran, kita dapat memilih metode pembayaran, kemudian pilih uang elektronik, dan selanjutnya kris. Maka akan muncul bayar sekarang, dan kita bisa mengkliknya. Setelah itu, kita akan diarahkan menuju ke halaman konfirmasi untuk nilai transaksi. Yang ketiga, kita perlu mengecek nilai transaksi dengan cara scan QR kode dengan aplikasi e-money atau e-wallet yang mendukung kris. Yang keempat, masukkan PIN untuk melanjutkan transaksi. Setelah itu, transaksi kita telah berhasil. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu tindakan Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan di Indonesia adalah, seperti yang kita ketahui bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki izin pengawasan oleh pemerintahan Indonesia langsung, dan Bank Indonesia juga memiliki wawasan yang luas untuk mengawasi bank-bank umum yang lainnya yang berada di Indonesia. Di sini yang akan kita bahas yaitu tindakan Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan di Indonesia adalah, yang pertama, Bank Indonesia menetapkan peraturan. Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menerapkan peraturan. Yang kedua, Bank Indonesia melaksanakan pengawasan atas bank yang beroperasional di Indonesia. Seperti yang tadi, yaitu Bank Indonesia diberikan wewenang untuk mengawasi langsung bank-bank atau lembaga keuangan yang berada di Indonesia. Yang ketiga, Bank Indonesia memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan kegiatan usaha tertentu dari bank. Apabila Bank Indonesia mengetahui pada saat kan diawasi oleh Bank Indonesia dalam suatu bank misalnya melakukan kecurangan ataupun merugikan nasabah, maka Bank Indonesia diberikan izin luas untuk mencabut izin operasional bank tersebut atau lembaga keuangan. Yang keempat yaitu Bank Indonesia mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bank Indonesia meskipun diberikan kewawasan yang luas untuk mengizinkan atau mencabut izin, tapi Bank Indonesia tetap berkiblat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di mana apabila dia memberikan saksi harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penyampaian dari saya.